Hello, good morning everyone. Good morning. How are you today? We are fine. I'm fine, thank you. Okay, thank you for coming. Terima kasih sudah datang. Before we do our activity, let's pray together. Let's pray together. Osep, lead us. Okay, before we do our activity today, I want you to make our commitment of class atau namanya apa? Kesepakatan. Silakan tuliskan apa yang Anda inginkan. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini itu seperti apa yang saya mau? Pembelajarannya bagaimana yang saya mau? Silakan, situasinya seperti apa? Silakan. Fokus ya. Fokus pada materi. Kita sudah punya kesepakatan ya teman-teman ya. Sudah punya kesepakatan. Artinya selama pembelajaran kita harus fokus kepada kesepakatan kelas. Tutup mata. Fokus ke diri sendiri. Tidak usah mikir yang lain-lain. Pikirannya ada di sini sekarang. Silakan tarik nafas. Rasakan nafas yang masuk, hembus. Rasakan nafas yang keluar dari hidung. Dirasakan. Tarik nafas lagi, hembus. Rasakan kalau Anda sekarang sedang bernafas. Renungkan sekarang saat ini saya sedang ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran materi congratulation. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas lagi, hembus. Silakan buka mata pelan-pelan. Bisa? Bisa dapatkan fokusnya? Bisa. Bisa? Beda ya. Setiap kali mau ikut pelajaran apa saja, minta waktu. Kalau gurunya tidak buat, minta waktu ke gurunya untuk kami melakukan teknik stop sebentar. Bisa ya? Berani? Berani. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita sudah siap ya untuk masuk ke materi. Sekarang saya mau tanya. Kira-kira adakah yang pernah menyanyikan lagu Happy Birthday? Pernah? Kita nyanyi dulu ya. Happy Birthday. Ada yang bisa bimbing? Ada yang bisa bimbing? Iya, silakan. Happy birthday to you. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ada yang ulang tahun? Tidak Ada. Pernah nyanyi itu ya? Bapak mama yang ulang tahun nyanyikan tidak? Harus nyanyi. Bisa bikin bahagia orang lain yang orang tua tidak bisa dikasih bahagia. Kenapa? Kira-kira kenapa kita harus memberikan ucapan selamat? Lagu tadi itu memberi ucapan selamat, loh. Ya. Kira-kira kenapa sih? Kenapa harus dinyanyikan? Kenapa harus diucapkan selamat? agar membuat orang itu bahagia. Ya, untuk membuat orang itu bahagia. Ada lagi? Ada lagi? Atau ada yang lebih senang melihat orang susah? Hah? Kita lebih senang menertawakan kesusahan orang? Tidak ya, tidak boleh. Itu nilai sikap yang tidak bagus. Ya. Hari ini kita akan lihat kira-kira materi kita apa?
kita mau belajar tentang apa? Nah, expressions of hobbies, or hope and congratulations. Kita lihat kompetensi dasarnya, bisa dibaca sendiri ya. Tiga pisau itu pengetahuannya, kemudian di keterampilan itu tidak akan buat apa. Menyusun teks interpersonal. Kemudian di tujuan pembelajaran, selama kegiatan pembelajaran murid diharapkan menunjukkan 3 format: disiplin, tanggung jawab, berani, dan rasa ingin tahu. Sama dengan di kita punya kesepakatan kelas. 2. Dengan mengamati gambar dan video materi pembelajaran, murid dapat mengidentifikasi ungkapan yang menggunakan semangat. Apa namanya? Congratulations dari materi kelas 8. Apa materi kelas 8? No, soal tentang congratulations. Apa? Kartu ucapan atau greeting card. Nah, ini sebenarnya lanjutan ini. Jadi sekarang saya mau tahu dulu, kira-kira ini ya, yang hijau ini, yang nanti akan ambil kertas hijau ini, itu teman-teman yang sudah sangat menguasai greeting card. Hijau, silakan ambil. Yang sudah sangat paham. Sudah dapat materinya, tapi belum terlalu kuasai, belum terlalu paham. Ini. Yang ini belum paham sama sekali. Teman-teman tidak usah malu, kita harus apa? Berani. Kita harus relax ya. Tidak terlalu tegang, santai saja. Yang ini, yang pink ini untuk teman-teman yang saya dengar greeting card itu, tapi saya belum paham sama sekali. Tidak usah malu, jangan bilang, oh saya kalau ambil yang pink ini nanti ditertawakan, saya belum ngerti apa. Nah, saya tidak pakai itu, tidak masalah. Silakan. Sudah paham sekali. Kelompok hijau? Oh, belum ada. Kuning. Kelompok kuning silakan pindah ke sana. Kelompok pink silakan pindah. PowerPoint materi 3 sama ini. Nanti di akhir itu kita akan nonton video pembelajaran. Jadi yang lebih suka membaca silakan. Yang lebih suka menonton dan mendengar suara akan ada video. Oke? Jadi ada beberapa cara untuk teman-teman bisa memahami. Jadi kita berusaha bersama-sama untuk paham kira-kira materi hari ini seperti apa sebenarnya. Selamat atas kesuksesan. Jadi kalau orang sukses itu bukan digosipi. Ada yang sering gosip? Tidak. Mungkin tapi pakai sombong. Oke, bisa? Lanjut. Hope. Ona Fernandez, silakan. Harapan artinya biasanya digunakan untuk membicarakan tentang harapan yang mungkin terjadi. Jadi hope itu Harapan. I hope you happy today. Harapan bahagia hari ini. I hope you always smile today. Saya berharap kamu selalu tersenyum. Campur-campur. Saya baru masuk di kelas ini, ternyata kosakatanya luar biasa. Tentang congratulations, hope, and wish ini adalah materi Bahasa Inggris kelas 9 chapter 1 semester 1.
Okay, without any further ado, let's get started. Ini bicara soal materi ya. Bicara soal materi congratulations tadi yang sudah didapat, sudah dibaca di PowerPoint, sudah didengar dari video pembelajaran, sudah ditonton. Ceritakan, oh ternyata list itu begini, congratulations itu begini, contohnya begini. Teman-teman, dengarkan dulu temannya bercerita, temannya bicara. Saat temannya lagi bicara, tidak boleh menyela pembicaraan teman. Bisa? Bisa? Kita boleh sambung, oh terus, lalu gitu ya. Tapi tidak boleh memotong pembicaraan teman. Kita belajar untuk tidak memotong pembicaraan teman. Bisa? Bisa ya teman-teman ya? Bisa. Kita cari bisnis aja dulu. Kasih lebih. Setelah masuk di kandidat siswa pelajar itu sangat keren. That's cool. So Sekarang teman-teman harus paham bahwa dalam hal apapun kita harus bahagia. bagaimana ekspresi bahagia? Lagi-lagi, bagaimana ekspresi bahagia? Benar? Itu ucapan selamat. Ada responnya? Hah? Thank you so much. Thank you so much. Awal ya. Membuat kamu merasa nyaman sebelum memulai pelajaran? Apakah teknik pembelajaran sosial emosi, role play, komunikasi aktif yang tadi berpasang-pasang itu bermanfaat untuk lebih berempati kepada teman dan membuat kamu menjadi pendengar yang baik? Hah? Tidak ada yang dibicarakan lagi? Kelar? Do you understand the material today? Yes. Yes. Thank you very much for your coming, untuk kedatangannya, for your activeness, keaktifan, for your braveness, untuk keberanian Anda hari ini. Kesepakatan kelasnya kita sudah berjalan dengan baik. Lagi applause for ourselves. Sudah selesai? Yanto, please lead us in our prayer. Amen ya. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu secara jujur selama ini belum pernah saya terapkan. Sebelum memasuki program pendidikan guru penggerak ini, sehingga ini setelah mempelajari materinya di modul pembelajaran di LMS, saya menerapkan di aksi nyata. Itu sungguh suatu hal baru buat saya, sehingga saya merasa sangat tertantang. Saya harus membuat persiapan dengan memasukkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk pemenuhan kebutuhan belajar para murid saya. Yang kedua, perasaan saya itu saya senang. Kenapa saya senang? Karena sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini yang sangat dibutuhkan oleh para murid, yang selama ini banyak dan kerap kali kita abaikan. Kita hanya mengikuti aturan-aturan biasanya yang terjadi, tapi kita lupa bahwa para siswa kita itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Selama ini tidak terpikirkan dan tidak ada penerapan, sehingga kebutuhan belajar murid itu tidak terpenuhi secara maksimal. Hal-hal yang diterapkan dalam
prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memang semuanya bersifat positif dan sangat sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika semua hal yang positif kita terapkan, anak-anak menjadi lebih siap belajar sebelum memasuki pembelajaran inti. Anak-anak menjadi lebih siap dan merasa lebih nyaman, merasa lebih bahagia, merasa lebih gembira dengan teknik-teknik KSE yang kita terapkan, sehingga dalam prosesnya mereka bisa belajar dengan lebih maksimal dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada aspek kesiapan belajar murid dan profil belajar murid yang saya terapkan sehingga kebutuhan belajar murid-murid saya di kelas yang berbeda itu dapat terpenuhi. Juga saya memasukkan unsur diferensiasi konten dan diferensiasi produk kepada para murid untuk memilih kira-kira seperti apa produk yang mereka inginkan. Saya beri kebebasan sehingga dalam mengerjakannya anak-anak atau para murid tidak merasa terbebani atau merasa lebih bebas, lebih merdeka dalam mempelajari topik yang sama. Kemudian di teknik PSE, pembelajaran sosial emosional, saya menerapkan beberapa KSE. Di kegiatan pembukaan sebelum pembelajaran dimulai ke kegiatan inti, itu saya menerapkan KSE kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi. Kemudian ada KSE kesadaran berempati, kesadaran sosial atau keterampilan berempati. Lalu di bagian inti juga itu saya menerapkan KSE pengelolaan diri atau mengelola fokus dan emosi. Kenapa saya terapkan? Karena ketika murid belajar lebih lama bersama guru, itu di pertengahan biasanya fokus mereka menjadi berkurang, sehingga untuk mengembalikan itu kita butuh teknik KSE yang bisa mengembalikan fokus mereka dalam proses pembelajaran. Lalu apa yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran PSE? Saya menjadi bisa membuat pemetaan belajar murid berdasarkan kebutuhan mereka dari aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Kemudian saya juga harus bisa menyediakan media-media belajar yang berbeda untuk kebutuhan belajar mereka masing-masing yang berbeda. Nah, di akhir pembelajaran, di akhir kegiatan pembelajaran, saya memberikan mereka daftar atau lembar refleksi diri atau daftar periksa terkait dengan teknik PSE yang saya gunakan. Saya gunakan dalam pembelajaran itu. Lalu ternyata setelah saya meminta atau mereka siswa murid mengembalikan lembar daftar periksa itu, semua murid yang ikut pembelajaran saya, kesan mereka baik ya. Jadi dengan pembelajaran PSE itu, teknik-teknik KSE yang saya pakai saat itu, semua siswa merasa sangat terbantu karena di awal kegiatan pembukaan sebelum masuk ke kegiatan inti itu saya sudah menerapkan KSE kesadaran diri. Mereka sangat merasa terbantu dengan teknik stop, karena dengan teknik itu mereka merasa lebih fokus, lebih siap sebelum kegiatan inti pembelajaran. Sehingga yang akan saya lakukan ke depan adalah saya akan mengimbaskan materi pembelajaran PSE ini, sosial emosional ini, bersama dengan para rekan sejawat saya. Lalu dalam proses pembelajaran di kelas secara pribadi sebagai guru mata pelajaran akan saya terapkan selalu. Karena pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sangat bermanfaat, bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan belajar para murid, tetapi juga
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saya, kinerja saya sebagai guru bersama anak-anak di kelas. Ini refleksi saya. Semoga kedepannya pembelajaran di kelas, di sekolah kami maupun juga pendidikan secara umum di Indonesia semakin menuju pada prinsip belajar yang merdeka serta berpihak kepada para murid. Terima kasih, salam sehat, salam dan bahagia.